Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kemudahan-kemudahan untuk senantiasa berusaha menjalankan syariat agama ini dengan penuh istiqomahan untuk bisa senantiasa berusaha menjadikan agama ini pedoman yang sesuatu keyakinan yang pasti, sehingga kita bisa menikmati apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agama Islam ini membuat hati kita menjadi tenang. Apa-apa yang kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini, kita sudah tahu pasti balasan apa yang akan kita peroleh baik di dunia maupun di akhirat, sehingga orang Islam itu semestinya tidak perlu bersedih terhadap apapun yang menimpa dirinya. Agama Islam ini, orang Islam ini mempunyai sebuah panduan yang pasti. Akibat-akibat dari semua perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk, sebenarnya kita sudah menyadari resiko yang akan kita hadapi. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini pasti akan beresiko dalam kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita, sehingga kita harus yakin dengan apa-apa yang kita kerjakan sewaktu di dunia, karena memang agama Islam ini diturunkan atau diajarkan kepada kita secara detail agar di dalam hati kita tidak pernah ada penyakit-penyakit yang menjadi penghalang kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah lah yang mempunyai hati, Allah lah yang menguasai hati kita, dan Dia akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mau diberi petunjuk, orang-orang yang membuka hatinya untuk menerima hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk itu penting untuk kita senantiasa mempersiapkan hati kita agar bisa menerima semua kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Penting untuk kita siapkan agar supaya segala ilmu yang kita dengar, yang kita pelajari, dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan lanjutkan terkait penyakit-penyakit hati yang terkadang tidak kita sadari kita mempunyai penyakit tersebut, dari mulai penyakit yang paling berat sampai penyakit yang paling ringan. Akan tetapi perlu kita sadari bersama, sebagaimana penyakit fisik, tidak ada penyakit ringan sebenarnya. Penyakit ringan kalau dibiarkan berlarut-larut akhirnya menjadi penyakit yang susah untuk diobati. Ya, kita semuanya seperti itu dalam kehidupan di dunia kini.
Dalam penyakit fisik yang kecil-kecil kelihatannya sepele, akan tapi kalau kita tidak bersegera untuk mengobati dengan apapun caranya, masing-masing orang punya kebiasaan tersendiri. Gini betul? Ya, untuk penyakit fisik yang masuk angin, ada yang sukanya minum tolak angin misalnya, ya, ada yang sukanya kerokan atau harus dipijat atau harus minum obat dan sebagainya. Itu semuanya yang penting kita berusaha untuk menemukan solusi dari obat dari penyakit yang kita rasakan adalah harus senantiasa berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh di dalam mengobati penyakit. Baik penyakit fisik maupun penyakit hati maupun penyakit jiwa. Ya, hati dan jiwa beda betul. Ketika ada orang berpenyakit jiwa, itu kira-kira sama dengan penyakit hati betul. Beda nggih? Iya, kalau penyakit jiwa yang kita fahami itu lebih cenderung kepada penyakit yang menimpa otaknya, ya, otaknya, ya. Sedangkan penyakit hati adalah apa yang ada di dalam hati kita. Itu seperti itu. Kalau orang yang berpenyakit jiwa itu sudah tidak dihukumi oleh Allah, ya, sama seperti anak kecil, sama seperti orang yang tidur. Itu tidak ada hukum agamanya. Sehingga ngarepane dengan kok musuh wong gemblung pada baik seperti itu. Ya, karena orang gila itu tidak ada hukumnya. Itu kadang kita bingung, ya, kita mendapati ada di antara kita yang mempunyai penyakit seperti itu, ya, kita hadapi dengan sabar, ya. Tidak harus menghadapinya dengan sabar karena mereka sedang diberi ujian. Sebenarnya sama, penyakit jiwa itu sama dengan penyakit fisik. Semestinya ya kita harus support, harus senantiasa membantu, jangan malah mengucilkan. Sebenarnya seperti itu. Akan tapi terkadang kita sebagai manusia biasa tidak bisa, bingung ketika menghadapi orang yang berpenyakit jiwa. Itu seperti itu. Dalam iya, kadang-kadang seperti itu, ya. Jamaah rahimakumullah, kita akan klasifikasikan penyakit hati ini berdasarkan tingkat dampaknya kepada kita. Ada penyakit hati yang bisa menimbulkan kekafiran, ada penyakit hati yang hanya akan membuat kita hatinya menjadi kotor. Banyak di antara kita yang mudah-mudahan kalau yang hatinya menimbulkan penyakit, hatinya menimbulkan kekufuran ini sudah tidak kita miliki. Akan tetapi kita wajib untuk memahaminya. Apa saja penyakit-penyakit hati yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kekafiran. Secara umum, orang kafir itu bisa dikatakan adalah orang yang menutupi kebenaran, ya. Orang kafir itu orang yang menutupi kebenaran. Ada yang orang kafir mutlak, semua kebenaran dia tolak, ya, walaupun benar dia tolak. Itu namanya kafir mutlak. Akan tapi kadang ada orang yang beriman sebagian, kafir dengan sebagian. Ada yang beriman kon salat gelem, kon puasa ora gelem. Artinya iman sebagian, kafir sebagian. Ada yang senang puasa tok, ya. Salatnya ora. Itu seperti itu, ya. Semuanya tidak dibenarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Ada juga sebagian manusia yang kadang menutup diri dari kebenaran terhadap hal-hal tertentu yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri maupun kepentingan golongan. Ini yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, ya.
Dia mengimani sebagian besar isi Al-Quran, akan tetapi ketika sampai kepada suatu titik di mana Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan kepentingan pribadinya atau kepentingan politiknya, dia tidak mau mengimani. Ini diantara penyakit hati yang banyak melanda umat manusia. Yang pertama adalah keraguan. Keraguan ini adalah bisa menyebabkan kita kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah karena adanya penyakit keraguan. Mereka tidak mengimani Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Mereka ragu apakah benar dalam hati mereka ada Allah, ada neraka, ada surga, ya ada balasan, ada kehidupan setelah kematian. Itu banyak di dalam Al-Quran, ya. Mereka ragu-ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya hari kebangkitan, bahwa besok manusia akan dikubur, bahwa nanti dikubur akan ditemani oleh amal perbuatannya, bahwa nanti di alam kubur akan ada fitnah kubur. Mereka semuanya ragu-ragu, orang-orang yang hatinya ada penyakit keraguan-raguan. Mereka memahami, sudah datang kepada mereka ilmunya, sudah datang keterangan-keterangannya, akan tetapi mereka menjadi ragu-ragu dengan kebenaran akan hal tersebut. Sehingga ketika penyakit ini semakin besar, keraguannya semakin besar, otomatis akan semakin menutup hatinya. Makanya seorang mukmin, seorang muslim itu tidak boleh ada keraguan barang sedikit pun. Ketika panjenengan membaca Al-Quran, memulai surat Al-Baqarah, ya, Allah sudah menandaskan dalikal kidzabu la raiba. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya sedikit pun juga. Tidak ada yang boleh dibantah dari Al-Quran satu huruf pun. Ini yang harus jadi kita. Apapun yang datang dari Allah di dalam Al-Quran yang muhkam, karena sebagian besar ayat Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkam, jelas, bisa dipahami bahkan oleh orang-orang yang rata-rata seperti kita. Membaca Al-Quran, kalau panjangan membaca terjemahannya langsung memahami. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau ada sesuatu yang panjenengan belum mengetahui maknanya secara rinci, ya, itu biarkan saja. Biarkan saja. Panjenengan tanyakan kepada yang lebih mengetahui. Dan itu sebagian kecil saja dari Al-Quran, tidak banyak. Ya, karena sebagian besar sekali lagi ayat-ayat Al-Quran itu benar jelas, sehingga Allah menggariskan di awal ketika kita mau membuka Al-Quran itu tahu dzalikal kitab, ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada keraguan karena Allah itu maha pintar, maha tahu, maha segalanya. Tidak mungkin Allah membuat Al-Quran itu salah, tidak mungkin. Mau dites sampai di mana, tidak mungkin Al-Quran itu keliru. Itu pasti benar. Ini yang harus kita akidai agar kita tidak mempunyai penyakit keraguan yang akan menjerumuskan kita kepada kekufuran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu.
Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Keimanannya kepada Allah dan Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab Allah, kepada takdir, kepada hari kiamat. Tidak ragu-ragu. Ketika ada sesuatu terjadi, dia tidak ragu-ragu. Kadang ada orang Islam bertanya, "Ki janjane takdir apa udu?" Ya, sesuatu yang sudah terjadi itu pasti takdir dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya, Allah itu sangat mudah membuat takdir. Takdir itu ketentuan Allah. Ya, ketika sudah terjadi itu kita tahu bahwa itu takdir Allah Tabarak wa Ta'ala. Ketika belum selesai, kita belum mengetahui takdir Allah itu seperti apa. Jangan mengatakan panjenengan bodoh, aku tak bodoh karena takdir. Salah nih. Ya, panjenengan misalnya aku tak melarat karena takdir. Ya, itu bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Takdir itu kalau panjenengan misal sudah mati lah baru selesai, artinya takdirnya sudah selesai. Kalau selama masih hidup kita benar-benar tidak tahu takdir. Apakah tapi ketika sudah mati itu baru tahu. Ya kadang ada orang mengatakan ketika ada kecelakaan yang melibatkan orang banyak gitu ya, kata udah takdir, masa mati ini bareng-bareng. Ya, yang seperti itu bagi Allah apa? Cara wong Cikadune ngomong sipil. Kecil. Mau menjadikan kita semuanya mati bersama-sama ya. Di tempat ini misalnya itu sangat-sangat mudah. Itu semuanya adalah ketentuan dari Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu. Dan juga ketika kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak pernah meragukan. Jangan sekali-kali meragukan Rasulullah. Ya, ingat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Artinya ketika kita beriman kepada bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus meyakini bahwasanya Rasulullah itu amanah. Rasulullah itu terpercaya, Rasulullah tidak pernah salah. Apapun yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Apapun yang dikatakan Rasulullah pasti menjadi syariat agama Islam. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah itu berarti haram untuk kita. Apapun yang disuluh oleh Rasulullah itu menjadi syariat kita. Itu seperti itu. Ketika kita beriman kepada Rasul Allah, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang banyak diantara umat Islam ya karena keraguan ini, sehingga ketika hadisnya sesuai dengan keinginannya dia percaya ya Rasulullah bojone sangat senang mengikuti, banyak yang mengikuti gitu. Akan tapi ketika dikatakan Rasulullah itu berjenggot, lanyong tak kayu jawatan tahu ngedap lah mbok dari wong tua. Itu seperti itu. Itu contoh ya. Atau kadang bahkan ada yang mencibir ya, itu seperti itu. Padahal itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi yang memang tumbuh ya. Kalau rata-rata orang Indonesia kan jenggotnya siji loro gitu. Tidak banyak. Tapi itu ketika ya kita pelihara, itu adalah sebuah amalan yang mencontoh Rasulullah, mengharapkan pahala. Akan tetapi ada orang Islam yang mengatakan sing jenggotan jere semakin dawa semakin bodoh. Itu ada. Ya panjenengan mungkin pernah membaca gitu betul? Itu kalau kita ngertinya gemen ya, yang jenggotan di Cikadu itu hanya Pak Mat Solihin dengan Pak Jenggot. Alhamdulillah sekarang dengan banyak temennya Pak Jenggot. Ya kan ya. Itu seperti itu. Ini contoh saja. Ya contoh saja. Ya. Beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus tidak boleh ragu-ragu apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, asal itu memenuhi kriteria kesahihan yang disepakati oleh ulama, kita yakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini
akidah kaum muslim. Karena keraguan ini nanti akan membuat kita terjerumus ke dalam kekafiran, baik kekafiran yang tingkatannya tinggi ataupun yang setengah-setengah tadi. Ya, sebagaimana orang Yahudi dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kamu kafir terhadap sebagian isi kitab? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil adab. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian, beriman sebagian dan kafir kepada sebagian, kecuali apa? Khizyun fil hayatid dunya, kehinaan di dalam kehidupan di dunia. Dan besok di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Peringatan kepada kita semuanya. Orang-orang terdahulu yang diberi kitab, mereka banyak mengingkari kitabnya sendiri. Karena memang ya secara naluri kita sebagai manusia kepenginnya tidak diatur-atur uripe segeleme dewek. Iya, kepenak yang ngerturu asih lali koya wis ada ya, ini memang berat ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala beriman, faminan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk ditukar dengan mardhatillah, dengan keridhaan Allah. Itu kita kaum muslimin semestinya seperti itu. Kita mengesampingkan ya kenikmatan dunia sedikit sebenarnya ya yang kita tinggalkan. Masih sangat banyak yang lain di dalam rangka mencari apa? Mencari mardhatillah, mencari ridhonya Allah Tabaraka wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Itu seperti itu. Sekali lagi berat ya, berat memang kalau tidak terbiasa. Akan tapi kalau kita sudah terbiasa, ya subhanallah, ya enteng-enteng mawon. You know that? Kalau sudah terbiasa membiasakan diri, ya itu sudah artinya setannya wis ngedap. Wis ngedap. Lah cuma digodana ya tetap tidak sudah putus asa. Lalu Allah melanjutkan, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Yang mereka tidak ragu-ragu, mereka berjihad bersungguh-sungguh. Yang di dalam beragama ini mereka bersungguh-sungguh. Mereka mau mengorbankan harta dan jiwanya di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang mukmin, seorang muslim semestinya seperti itu. Ketika Allah dan Rasulnya, ketika agama ini, ketika perkembangan agama ini membutuhkan pengorbanan panjenengan baik harta maupun jiwa, panjenengan semestinya menjadi orang yang nomor satu, yang paling di depan. Itu seperti itu. Ya, sesuai dengan kemampuan, otomatis seperti itu. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita melakukan seperti itu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberi gelar shadiqun. Ya, shadiqun. Apa itu shadiqun? Benar, orang-orang yang benar, imannya benar. Imannya tidak hanya di bibir tok. Akan tetapi keimannya benar, mengucapkan di bibir dan hatinya meyakini, membenarkan, dan perbuatannya mengamalkan. Itulah keimanan yang benar. Ya, keimanan yang benar ya kita mengucapkan dengan lisan, lalu meyakini dalam hati dan mengamalkan dalam perbuatan. Itu seperti itu. Saya beriman kepada Allah. Ya, hati kita meyakini iman kepada Allah. Lalu ketika Allah memerintah segala sesuatu kita laksanakan, itu maknanya. Akan tapi kalau
mengaku beriman kepada Allah, akan tetapi hatinya mengimani tapi tidak mau melaksanakan, yaitu berarti bukan orang-orang yang benar. Itu berarti orang yang lombok imannya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah, dari bermacam-macam ya penyakit keraguan itu ada juga yang namanya penyakit kemunafikan. Dari awalnya ragu-ragu, nanti akan timbul, di samping bisa menimbulkan kekafiran, bisa juga menimbulkan kemunafikan. Itu seperti itu. Karena dari awalnya dari apa? Dari keraguan akan kebenaran yang datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, fala warabbika, Allah bersumpah, fala warabbika, dan sungguh aku bersumpah dengan menyebut nama Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidaklah dikatakan beriman. Seseorang itu tidak bisa dikatakan beriman hatta, sampai berarti ya, kalau belum nyampe apa yang akan disampaikan oleh Allah, berarti kita belum dikatakan beriman. Apa? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kalian ini, sampai mereka ini menjadikan kamu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Ini ayatnya muhkam napa Muhammad menurut panjenengan? Jelas napa kurang jelas? Jelas nggih? Jelas sekali napa tak? Jelas. Orang itu tidak akan dikatakan beriman ketika terjadi perselisihan kok mencari solusi selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas sekali ayatnya. Demi Tuhanmu, kamu tidak akan beriman, kamu tidak dikatakan beriman sampai kamu menjadikan Rasul sebagai pemutus perkara yang kamu perselisihkan. Itu. Berapa banyak orang yang memutuskan perkara berdasarkan hawa nafsunya, memutuskan perkara berdasarkan apa-apa yang disepakati oleh kelompoknya. Ini penting untuk kita pahami. Ketika terjadi perselisihan, kita harus senantiasa mengembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu ada tambahan lagi. Thumma la yajidu fi anfusihim kharajan. Ya. Ditambahi lagi. Setelah diputuskan oleh Rasulullah, hatinya tidak merasa keberatan. Ya, kadang ada ketika diputuskan perkara dengan agama karena tidak adil, lonyong ya rugi kayak gitu ya. Itu misalnya. Ya ada orang misalnya ada orang geger warisan ya, lalu datang kepada saya misalnya, saya bagi sesuai hukum Al-Qur'an. Lalu dia ketika pulang, ngerti ya mikir orang maning ngene Pak Kustiono nyong rugi ge. Rasa takon. Nyong lanang wadon dadi oli sebagian, wong lanang dadi oli rong bagian. Aku dadi rugi ge. Itu contoh. Ketika orang-orang seperti ini, maksudnya seperti itu. Begitu juga ya, kaum muslimin, kaum mukminin itu tidak dikatakan beriman sampai menjadikan Rasul sebagai hakim di antara perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak keberatan, tidak merasa hatinya tidak keberatan dengan apa-apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dahulu, zaman para sahabat, ketika ada perselisihan gampang langsung datang kepada Rasulullah 2 orang, utuk, ya Rasulullah minta keputusan. Ketika Rasulullah memutuskan sesuatu, ya sudah, itu menjadi dasar hukum. Sedangkan kita hari ini bagaimana caranya? Ya kita ikuti seperti itu. Caranya harus dengan patokan apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sama saja sebenarnya, mudah. Itu. Akan tetapi orang sekarang
Pinter-pinter nggih. Pinter apa? Pinter debat kusir. Itu sudah jelas hadisnya, sudah jelas Al-Qur'annya, masih mencari yang lain. Ini permasalahan yang harus kita apa namanya buka, agar supaya kita tidak seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani senantiasa berselisih terus, ya. Lalu masih lanjutannya, kharaja mimma qadaita, artinya tidak merasa keberatan terhadap apa yang kamu putuskan, ya. Wa yusallimu tasliman, dan mereka menerima keputusan tersebut dengan tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Apapun yang diputuskan oleh agama ini kita terima dengan hati yang lapang. Itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka semuanya seperti itu. Ketika terjadi semua putusan, ya, semua perselisihan, mereka segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka meminta fatwa dari Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah memberikan fatwa, ya sudah, itu, ya, mereka sami'na wa ata'na, tidak beratan, tidak gerutu di belakang, kecuali orang-orang yang apa? Yang munafik. Itu. Karena hatinya ada penyakit, makanya dia ragu-ragu. Di depan, ya, mereka mengamini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara di belakangnya mereka, ya, tidak demikian. Itu antara perkataan dan hatinya berbeda. Itu salah satu tanda ciri orang-orang yang munafik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang yang mukmin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, agar supaya Allah dan Rasulnya menghakimi di antara permasalahan di antara mereka, ketika sudah diputuskan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu seperti itu. Kata Allah, ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Ketika sudah jelas Al-Qur'annya. Untuk konteks kita sekarang, kalau zaman dahulu, zaman sahabat, masih ada Rasulullah, sekali lagi, ya, ketika ada permasalahan, baik permasalahan keluarga, baik permasalahan peperangan, baik permasalahan apa saja, mereka langsung datang kepada Rasulullah, mengadukan perkaranya seperti ini, lalu Rasulullah memutuskan perkara yang mereka menerima dengan senang hati. Itu tandanya orang yang mukmin. Tapi kalau yang datang orang munafik, itu mereka menerima, kadang mereka banyak protes, kadang mereka pura-pura menerima tapi di belakang menggerutu. Ini tandanya, ya, karena ada penyakit kemunafikan ini, ya, digambarkan bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan, ya, orang-orang munafik ini fi qulubihim maradun, ya, ada penyakit di dalam hatinya, yaitu penyakit keraguan akan kebenaran Allah tabaraka wa taala, kebenaran akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebenaran akan Al-Qur'an, kebenaran akan hadis-hadis sahih. Ini juga penyakit. Berapa banyak kaum muslimin yang meragukan hadis-hadis Rasulullah, tidak mau mengimani hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Ya, ini yang kami sebutkan. Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Karena mereka yaktibun, kadzab, berdusta. Ya, disebutkan, ya, di banyak sekali. Bahkan Allah tabaraka wa taala menurunkan salah satu surat yang bernama Al-Munafiqun, panjang suratnya, lumayan 11 ayat. Ya, karena emang orang munafik ini musuh dalam selimut, ya. Banyak diantara
mereka bercampur dengan kaum muslimin, orang genah. Itu seolah-olah membantu agama ini, akan tetapi pada hakikatnya mereka memusuhi kaum muslimin. Yang berikutnya adalah kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya penyakit berikutnya yang menyebabkan kekufuran kepada menyebabkan kita kafir, ya, adalah penyakit kesyirikan. Kenapa bisa timbul, ya, kesyirikan dalam seorang manusia? Itu karena mereka tidak meyakini Allah dengan benar, tidak meyakini Al-Quran dengan keimanan yang benar. Itu salah satu sebab kenapa orang-orang itu, manusia kebanyak terjerumus ke dalam lembah kesyirikan, ya. Yang kita maksud di sini adalah kesyirikan yang besar, ya, kesyirikan yang besar yang bisa menjerumuskan orang kepada siksa. Karena kesyirikan yang besar ini, kesyirikan secara umum itu adalah dosa yang tidak akan diampuni kecuali kita sempat bertobat. Panjenengan pernah melakukan kesyirikan misalnya, panjenengan belum bertaubat, itu tidak akan diampuni. Ya, besok bagaimana cara pengampunannya, ya nanti terserah Allah tabaraka wa taala. Sampai hari kiamat nanti akan dikisos kita terkait dengan dosa kesyirikan yang pernah kita buat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berdoa berlindung daripada kesyirikan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, ini terutama kalau kita syirik besar mungkin sudah tidak, akan tapi syirik kecil, ya, kita berlindung. Syirik kecil pun kalau kita lakukan, sering kita lakukan, bisa menyebabkan kita terjerumus kepada kesyirikan yang besar. Dan kesyirikan ini adalah disebabkan karena kita kadang kurang pemahaman. Keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah adalah kurang ada penyakit keraguan-raguan dalam diri kita. Sehingga terkadang kita merasa takut dengan segala sesuatu yang semestinya tidak perlu kita takutkan. Atau kadang kita merasa, ya, ketika ada orang yang katanya pinter, ya, mengatakan seperti ini, panjangan ketakutan. Padahal itu termasuk dalam kesyirikan itu, ya. Kalau kita tidak membentengi diri kita, lama kelamaan kita akan menjadi apa? Menjadi orang yang mempercayai tentang ada kekuatan selain daripada Allah tabaraka wa taala. Sehingga ketika berdoa, ketika beribadah, kita tidak murni lagi, ya, tercampur dengan kesyirikan. Jamaah rahimakumullah, itu tadi, ya, 3 penyakit besar yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran, yaitu keraguan, apalagi kemunafikan dan kesyirikan. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya berusaha untuk menghindar dari yang 3 penyakit ini tadi. Akan tetapi, ya, untuk penyakit-penyakit berikut ini susah untuk dihindari. Ya, kalau tadi mungkin insya Allah bisa, ya, kita kuat untuk menahan, tidak ragu-ragu, ya, tidak munafik, tidak syirik. Yang kedua, kata para ulama, adalah penyakit yang merupakan maksiat, yang merupakan dosa besar. Jamaah rahimakumullah, yang namanya riya, ya, namanya ujub, yang namanya sum'ah dan sejenisnya, itu adalah penyakit-penyakit. Jangan pernah menganggap itu sebagai sesuatu dosanya kecil, ya.
Jangan menganggap bahwa itu para ulama menyebutkan sing jenenge riya itu dosanya masuk ke dalam dosa besar. Ini penting untuk kita pahami. Riya, ujub ngertos nggih? Ya, ujub gitu merasa dirinya lebih dari orang lain, merasa bangga dengan diri. Nyong gagah pun ya. Misalnya, nyong pinter teman ya misalnya. Rasa ujub itu seperti itu, ya. Ini masuk dalam kategori dosa besar. Itu. Kenapa bisa demikian? Kenapa riya, ujub, sum'ah termasuk sedulur? Itu, ya. Itu merupakan kenapa bisa dikategorikan sebagai dosa besar, karena riya, ujub ini sebenarnya merupakan syirik kecil, ya, syirik yang bukan kategori syirik akbar, akan tetapi dosanya dosa besar. Itu maksudnya seperti itu, ya. Syiriknya syirik kecil, akan tetapi dosanya dosa besar. Karena riya ini apa? Akan menghapus amalan. Ya, bagaimana tidak besar? Amal panjenengan yang banyak kalau ada terbersit riya di dalam hati kita, itu menjadikan amalan kita sia-sia. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan terkait ayat sedekah. Ya ayyuhalladzina anfiqu mimma razaqnakum anfiqu mimma razaqnakum wala yutbi'unaha bil manni wal adza kalladzina yunfikuna riya'an nas wala yu'minuna billahi wa yawmil akhir. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah terhadap dari apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah dan rezeki kita, dan kita tidak boleh mengikuti apa yang kita sedekahkan, apa yang kita zakatkan misalnya, atau yang kita infakkan dengan manna wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan orang yang menerima. Dan ini Allah menyamakan kalladzina yunfikuna riya'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya'an nas, karena ingin memamerkan di hadapan manusia, wala yu'minuna billah wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak ada faedahnya. Riya ini akan membuat kita menjadi tidak beramal sama sekali, terhapus amalan-amalan kita. Makanya penting untuk kita senantiasa berusaha mengikhlaskan apa yang kita lakukan. Jangan pernah mengharapkan, bahkan jangan pernah mengharapkan sanjungan. Ya, jangan suka untuk dipuji. Itu anggar panjenengan kok suka dipuji terhadap kebaikan yang panjenengan lakukan, hati-hati, itu adalah dari syaitan. Itu. Bahkan Rasulullah ketika ada orang yang memuji-muji kita di hadapan orang banyak, ketika apa kan ya, suruh diapain? Pernah dengar lambutan hadisnya? Belum? Disawur karo wedi. Ya, kok penjilat seperti itu gampangannya cara orang ngomong. Ya, ketika ada orang memuji-muji orang lain di hadapan orang banyak, kata Rasulullah, pada baik wong menclas pedang maring gulune panjenengan. Gitu, seperti itu. Karena apa? Karena pujian ini racun. Ya. Orang kalau sudah suka dipuji, itu pasti nanti akan timbul riya, timbul ujub, timbul sum'ah, artinya masuk ke dalam kesyirikan. Dari yang kecil akhirnya sampai besar. Itu. Ini penting untuk kita pahami. Rasulullah senantiasa teliti dalam mengajari kita agar supaya apa? Agar supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ya boleh kita memuji ketika mungkin berdua atau dalam rangka apa akan, tapi ketika hal itu membuat orang yang dipuji ini, apalagi panjenengan muji-muji kok anak iya, memuji pemimpin misalnya, ya ada pemimpin datang ya dipuji-puji, maksudnya kepengin
Alif bagian itu semuanya, ya. Ini orang ada banyak di antara manusia yang apa? Yang sangat-sangat suka untuk dipuji. Ini, padahal ini semuanya adalah racun bagi yang menerima pujian. Akan membuat kita terkadang amalan kita menjadi riya. Ya misalnya ada orang pintar membaca Al-Quran, ketika mengimami ada jamaah yang mengatakan, bagus ya bacaannya. Akhirnya besoknya ketika imami dibagus-bagusin maning. Contohnya seperti itu. Gimana betul? Dan itu sudah masuk dalam kategori riya. Dan pujian ini sekali lagi racun, ya racun. Ya kita boleh memuji di dalam rangka memberikan pelajaran, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi ya untuk pujian-pujian yang sifatnya umum dan dilaksanakan di kalangan jamaah yang banyak, itu terlarang, haram hukumnya dalam agama kita. Karena memang ini sangat riskan untuk membuat hati seseorang menjadi riya, menjadi ujub, menjadi sum'ah. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, beliau bersabda, "Wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Allah bersumpah, kalau tidak karena Allah, ya. Kalau bukan karena Allah. Ini Rasulullah bersumpah dengan nama Allah. Laulallah, kalau tidak karena Allah, ihtadaina, kalau tidaklah Allah memberi kita petunjuk, wala tasaddaqna wala sallaina, kita pasti tidak akan mungkin bisa bersedekah, pasti tidak mungkin bisa sholat kalau Allah tidak memberi kita petunjuk. Tidak mungkin panjenengan bisa ngaji sekarang ini, tidak mungkin panjenengan nanti insya Allah bisa berkorban, tidak mungkin kalau Allah tidak memberi petunjuk. Itu. Kalau Allah tidak memudahkan jalannya. Makanya ketika kita bisa beribadah, misalnya kita alhamdulillah bisa beribadah dengan rutin misalnya, itu jangan merasa ujub dengan diri kita, jangan merasa bangga dengan diri kita. Akan tetapi kita memuji kepada Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu seperti itu. Seperti sabda Rasulullah, kalau Allah tidak memberikan kita hidayah, kalau tidak meringankan langkah kita untuk datang ke masjid ini, tidak mungkin kita, pasti sikile kayak anak rantai nih nengumah, ya. Kasureng geret-geret, mendingan turu bae nengumah. Itu seperti itu. Akan tapi alhamdulillah Allah memberi kita hidayah, memberi kita petunjuk agar supaya kita melangkahkan kaki kita ke masjid. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa'anzilan sakinah alaina wa sabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina. Ini melanjutkan Rasulullah demikian, bahwasanya kita ini secara umum tidak punya kemampuan untuk melakukan apapun juga kecuali Allah berkehendak untuk kita melakukannya. Semuanya otomatis itu juga tergantung daripada hati kita. Ketika hati kita senantiasa membersihkan, senantiasa menerima apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, Allah akan semakin membuat hati kita mudah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Semakin bersih hati kita, akan semakin mudah kita untuk berbuat kebaikan. Akan tetapi ketika hati kita semakin kotor, ya, akan susah untuk melakukan kebaikan. Okay. Ini semuanya ada pengaruhnya yang harusnya kita sadari semuanya, agar supaya kita tetap rajin beribadah,
bersemangat, senantiasa bersemangat dalam beribadah, maka senantiasa harus kita jadikan hati kita bersih. Ya, jangan banyak melakukan kemaksiatan, jangan banyak melakukan dosa-dosa. Itu seperti itu. Kalau kita bisa melakukan, insya Allah kita bisa istiqomah sampai kematian datang menjemput kita. Insya Allah, sampai di sini dulu, kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.